jangan bergabung karena itu masih dakwah sendirian. Ala tara hali wa halan nas, tidakkah kamu melihat yang terjadi hari ini, mengerikan hari ini. Artinya mereka sudah mendengar, melihat ada ajaran baru dari Muhammad. Ini kalau ada orang-orang yang tidak kuat kabilahnya, maka bisa jadi dia akan dicerca, diteror, bahkan bisa saja dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Jadi berbahaya, apalagi orang asing seperti Amr bin Abbas al-Sulami, dia datang ikut ajaran Muhammad, bisa saja diteror karena ini menghancurkan berhala, jadi berat. Jadi Nabi tidak menyuruh dia untuk langsung ikut karena ini tidak dakwah syariah masih. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza sami'tani qad dhahartu fattabi'ni. Kalau seandainya nanti kamu mendengar aku sudah terang-terangan berdakwah, maka ikutilah aku. Nah, dakwah secara syariah ini hanya sebatas 3 tahun. Kemudian pada tahun keempat Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami. Jadi pada tahun keempat, bismillah, Nabi sudah ditempa dengan salat tahajud, ya, sudah kuat, para sahabat imannya sudah sangat-sangat kuat. Nah, mereka pun sudah tidak takut-takut lagi. Ya, ini sudah waktunya mereka untuk menampakkan keislaman mereka. Karena kalau tidak ditampak maka tidak ada. Padahal boleh-boleh saja Nabi SAW mengatakan, ya pengikut kami sudah 50 orang, pengikut kami sudah 60 orang, biar orang pun semakin yakin. Tapi Nabi merahasiakan karena permasalahannya ada orang-orang muda yang mereka nanti akan disiksa oleh majikannya. Nabi merahasiakan, nggak sembarangan. Permasalahannya ada orang-orang yang suku-sukunya, kabilah-kabilahnya tidak kuat, maka mereka pun akan berbahaya. Karena ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, suruh mereka menghancurkan awthan, yaitu berhala-berhala, maka berbahaya. Oleh karenanya, para nabi-nabi dahulu juga mereka pun lemah, ya, sedikit dari kerabat-kerabatnya yang ikut kepada mereka, ya, yang ikut. Misalkan kisah Nabi Lut alaihissalam, ya, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid, kata Nabi Lut, ya, ketika malaikat datang bertamu kepada Nabi Lut, malaikat Allah berwujud dengan lelaki yang ganteng-ganteng, maka lelaki-lelaki saat di masa Nabi Lut tersebut bergejolak syahwat mereka. Ya, mereka tahu, anak muda ganteng di rumah si Lut. Ya, maka mereka pun ingin mengganggu Nabi Lut. Ya, Nabi Lut, jangan ganggu tamuku, karena itu sebenarnya malaikat. Ya, Nabi Lut berkata, lau anna li bikum quwwah, seandainya aku memiliki kekuatan, ya, artinya ada suku-sukunya, ada kabilah-kabilahnya yang mendukungnya, aku akan bisa usir kalian. Tapi aku tidak mampu, istriku sendiri saja tidak beriman. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya setelah Nabi Lut tersebut, makanya Nabi diutus adalah mereka memiliki nasab yang tinggi, ya, memiliki nasab yang tinggi. Bahkan misalkan seperti kisah Nabi Syuaib alaihissalam, walau la rahtuka la rajamnak, ya Syuaib, kalau bukan karena keluargamu, keturunanmu, kau punya bapak, kau punya nenek moyang yang kuat nasabnya, akan kami rajam. Karena dibawa oleh agama Nabi Syuaib tersebut, ya, agama tersebut menghilangkan hawa nafsu mereka. Walau la rahtukan la rajamna, kalau bukan karena keluargamu, maka kami akan merajam kamu. Jadi seperti itu. Jadi berat. Oleh karenanya, makanya ketika asbabun nuzul turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka dakwahilah keluarga-keluarga terdekat. Ya, disuruh dakwah keluarga-keluarga terdekat, karena justru keluarga terdekat ini sebenarnya yang pertama diantaranya adalah mereka lah orang-orang yang sebenarnya yang bisa menerima dakwah Nabi SAW. Ya, uronyo kita lihat misalkan so diantaranya yang tak calon ataupun pasti keluarga-keluarga pasti mendukung. Tapi seandainya keluarga tidak mendukung, itu perkara berat hadirin. Ya, perkara berat, tak calon pun tidak ada yang dukung keluarga, siapa yang mau pilih kita? Begitu juga para nabi, ya. Jadi wa anzir ashiratakal aqrabin, keluarga-keluarga terdekat dulu. Tadi Abu Bakar sudah berdakwah, ya. Maka keluarga-keluarga terdekat dulu yang diajak untuk beribadah, ya.
Faktor yang kedua, kenapa keluarga terdekat? Karena mereka memiliki hubungan kekerabatan. Secara otomatis, secara hati, secara keterkaitan hati, kita lebih dekat dengan keluarga. Itu wajar. Itu sangat-sangat wajar. Ya. Kalau istilahnya hari ini orang dalam. Jadi mereka lah yang nyomangan, gubernur, orang dalam. Secara otomatis kita berusaha untuk membantu, gitu ya. Bukan kita katakan nepotisme, artinya kalau memang dia mampu, kenapa tidak? Kalau memang dia mampu, kenapa tidak? Kecenderungan hati kita pasti ingin. Oleh karenanya Nabi SAW mendakwahi keluarga-keluarga terdekat dulu, ya. Dan ini merupakan tanggung jawab seorang Nabi SAW, karena mereka biasanya keluarga dekat ini, saudara-saudara, paman, sepupu, tante, om dan lain-lain, itu mereka tidak memiliki suuzon. Ya, mereka punya husnuzon, mereka lebih sangka baik. Muhammadnya orang enggak di zaman kita terima dakwahnya. Solong tak yang tak tulung, seperti itu. Ketulunglah. Ya. Hari ini pemilihan mungkin bisa jadi kita lebih cenderung kepada misalkan wali kota ataupun gubernur, lebihnya, katanya saudara ada mana? Seperti itu. Apalagi seorang nabi, ya. Oleh karenanya Nabi ketika awal-awal ingin berdakwah, maka Nabi pun dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa, ya, maka Nabi pun naik ke atas gunung, ya, Safa, dan memanggil para keluarga-keluarga terdekatnya, ya. Bahkan Nabi menyeru, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ini keluarga Quraisy semua. Angkidu anfusakum minan nar. Ya, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Bani Ka'ab bin Lu'ay ini kakek yang ke-5 apa ke-6 seperti itu. Kemudian ke bawah lagi, ya Bani Murrah bin Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar. Nabi menyeru nih, ini keluarga terdekat dulu. Enggak Arab-Arab Badui yang lain, ya. Ya Bani Abdi Syam, angkidu anfusakum minan nar. Ini saudaranya Abdi Manaf. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, ini kakeknya Nabi. Ya. Wahai Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib. Ini paman-paman Nabi semua, anak kakeknya, pamannya semua. Wahai Bani Abdul Muttalib, anak-anaknya Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Kemudian Nabi mengatakan, ya Fatimah, anaknya sendiri, ya. Ya Fatimah, angkidi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka tersebut. Ghaira anna lakum rahiman, akan tetapi kalian adalah saudaraku, maka kewajiban atasku untuk menyambungnya. Ya. Bahkan yang dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ya Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Nabi, wahai Abbas, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa kasih syafaat, tidak bisa menolongmu dari api neraka. Wa ya Safiyah bin ammati Rasulillah. Safiyah ini tante Nabi, ya, juga Abdul Muttalib. Aku tidak bisa menolongmu dari api neraka. Wa ya Fatimah bintu Muhammad, salini ma syi'ti min mali. Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai anakku, mintalah harta sebanyak-banyaknya kepadaku, maka aku akan kasih kalau aku mampu. Tapi aku tidak bisa, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Nah, jadi keluarga terdekat, semua keluarga terdekat, ya, diajak dari kabilah agar mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Badha, ya, di Bukit Safa, ya. Fasa'ida ila al-jabal. Maka Nabi pun naik ke gunung. Ini ketika setelah kerabat-kerabat terdekat, maka Nabi pun mengatakan fanada. Maka Nabi memanggil dengan panggilan-panggilan khusus, yaitu panggilan darurat. Ya Sabaha, ya Sabaha, ya Sabaha. Sabaha ini maksudnya adalah ini panggilan darurat. Jadi dahulu di zaman jahiliyah, kalau ada panggilan-panggilan orang naik ke gunung, memanggil ya Sabaha, ini panggilan darurat. Semua orang bangun, karena zaman dahulu nggak ada mikrofon seperti kita hari ini, ya. Ada mikrofon. Diumumkan hari ini telah meninggal. Kita tahu semua, kita datang. Diumumkan hari ini ada pengajian, kita tahu semua. Ada mikrofon. Dulu nggak
suara harus lantang seperti itu, dan di tengah padang pasir akan terdengar. Fajtama'at ilaihi Quraisy, maka orang-orang pun berkumpul. Jadi panggilan Sabaha ini adalah panggilan zaman jahiliyah. Bahkan zaman jahiliyah dahulu mereka membuka baju mereka dan menaruh pasir di atas kepala mereka. Ini panggilan darurat. Ini harus berkumpul mendung. Namun Nabi mengambil panggilan ya Sabaha saja. Nabi tidak mengikuti membuka baju kemudian melempar-lempar pasir ke atas kepalanya. Jadi dikatakan di sini oleh para ulama bahwasanya sesungguhnya tradisi yang baik itu kita pertahankan. Nabi tetap pakai ya Sabaha, istilah ya Sabaha tetap dipakai, tapi Nabi buka-buka baju kemudian lempar-lempar pasir di atas kepala tidak ikut. Ini yang betul hari ini. Artinya tradisi yang baik, apapun ada tradisi di Aceh, dimanapun di Indonesia, maka kita, kalau itu sesuai dengan Islam maka kita gunakan. Kalau itu tidak sesuai maka tidak kita tinggalkan. Bukan tradisi yang memfilter Islam salah, tapi Islamlah yang memfilter tradisi yang ada. Bukan kita nusantarakan Islam, tapi Islamlah yang kita nusantarakan. Ini yang benar. Jadi jangan istilahnya orang liberal hari ini yang mengatakan Islam Nusantara, artinya kalau sesuai dengan tradisi kita pakai Islam, kalau nggak sesuai itu salah. Islam datang, Islamlah yang memfilter ada tradisi tersebut. Kalau itu baik, menyambung silaturahmi, baik untuk kita, ada dakwahnya, maka silakan kita pertahankan. Ya, oleh karenanya Nabi mengatakan dia Sabaha menggunakan juga, tapi Nabi buka bajai kemudian lempar-lempar, mau taruh pasir di atas kepala, tidak dipakai seperti itu. Maka Nabi pun berkata ketika orang-orang berkumpul, faqala ara'aitum in haddastukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum musaddiquni. Kalau seandainya musuh sekarang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Qalu na'am, kami percaya Muhammad. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku, kalau kalian percaya, ini bukan lima yang Nabi pakai ini. Berarti awal kapan dulu, belum pegang musuh percaya. Yakin ya? Sekarang aku mengatakan fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sekarang aku adalah yang berdiri di hadapan kalian sekalian, adalah seorang pemberi peringatan. Aku adalah rasul mengingatkan kalian dari azab yang pedih. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab langsung berkata, ini Abu Lahab paman gitu bilang tadi. Anzir ashiratakal aqrabin. Dakwalah kerabat-kerabat terdekat. Ini paman kero yang caci. Maka berkata Abu Lahab, ya Muhammad, alihada jama'atana tabban lak. Wahai Muhammad, kayak nyonyo cuma kamu kumpul kamu manduk tabban lak, maka celakalah tanganmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun menurunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Justru tangan Abu Lahab lah yang celaka. Ya, luar biasa ya. Ini Abu Lahab ini luar biasa. Dalam ayat yang lain, dalam riwayat yang lain, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Nabi pun memanggil kabilah-kabilah, ya Bani Fihir, ya Bani Adi, ya mereka pun berkumpul. Kalau seandainya aku mengatakan seperti tadi, maka mereka pun berkata, qalu ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mendengar kamu kecuali kamu berkata jujur. Karena Nabi Muhammad tidak pernah naik ke gunung mengatakan ya Sabaha, mengumpulkan manusia, tidak pernah. Nyumpul siapa? Ada orang-orang kabilah yang lain pun tidak datang, maka mereka mengirim utusan-utusan agar melihat, apalagi Muhammad yang memberikan kabar ini terkenal al-amin. Kita sudah ceritakan pada ketika usia Nabi SAW 35 tahun, Nabilah yang membuat semua suku-suku tidak jadi berpecah belah. Mereka tidak jadi berperang-perang karena Nabi yang membuat persatuan kepada mereka. Ketika Nabi yang mengangkat Hajarul Aswad bersama ketua-ketua kabilah, mereka ridha semua. Kenapa? Karena mereka mengatakan Nabi Al-Amin. Jadi ketika Muhammad naik ke gunung, ma jarrabna illa sirqa. Ya Muhammad tidak pernah sekalipun. Jadi mereka pun mengirim utusan. Maka Nabi pun berkata, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid, ya. Maka datanglah Abu Lahab, tabban laka sa'irul yawm alihada jama'atana. Turunlah ayat. Jadi dalam riwayat yang lain seperti itu. Abu Lahab terus mengintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
sudah terang-terangan nih, Nabi berdakwah kepada besar. Ya wahai ya ma'syara Quraisy, wahidullah, bertauhidlah kepada Allah, takutlah kalian kepada surga, kepada neraka, berimanlah kepada Allah. Maka Rasulullah terus berdakwah, ya. Maka diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abbad, ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini di suq Dzil Majaz, di sebuah pasar Dzil Majaz namanya di Mekah, ya. Rasulullah berkata, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia sekalian, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Wa yadkhulu fi fijadiha wan nasu mutaqassafuna alaihi. Maka orang-orang pun berkerumun mendengar Nabi, semua diam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, semua terdengar, terdiam, karena yang mengatakan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat jujur ketika berdagang di pasar, bahkan orang-orang menyimpan uang di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Jadi orang-orang diam semua apa yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian aku melihat illa anna wara'ahu rajulan ahwal. Akan tetapi setiap Nabi berdakwah di pasar itu dan di mana-mana, aku melihat selalu ada yang ikuti itu rajulan ahwal. Ada seorang laki-laki yang juling matanya. Ya Allah, juling matanya, wadi'al wajhi, tapi mukanya ganteng, bersinar-sinar, berseri. Abu Lahab ganteng, ya. Seperti Nabi, ya, tapi dia juling matanya, tanda dia agak juling matanya. Yang paman roti Nabi dakwah nih, Abu Lahab itu datang. Di mana Nabi? Oh, Muhammad di pasar. Ikutin terus. Subhanallah, ya ikutin paman sendiri. Ini kata si Rabi'ah. Rabi'ah ini nggak tahu siapa nih orang di belakang itu. Dza ghadirati, yang memiliki dua kepang. Jadi, Abu Lahab dikepang dua. Kalau sekarang ya ikut ya hadirinnya. Kalau kita rambut panjang kita kepang dua. Kayak bikin kuda poni atau apa. Jadi zaman dahulu seperti itu biasa, rambut panjang, ya. Bahkan orang-orang musyrikin dahulu Arab mereka berkepang rambut dua. Jadi panjang-panjang rambutnya dikepang. Jadi saya melihat orang tersebut matanya juling, ganteng, wajahnya berseri-seri, tapi dia memiliki dua kepang. Dan setiap Nabi berdakwah, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu, orang ini menyeletuk. Dia berkata, innahu sabi kadhib. Bepatihnya tigaman. Innahu sabi kadhib. Ini cercaan yang luar biasa. Setiap Nabi mengatakan itu innahu sabi. Jadi ada orang yang menuntut, nyanya penipuannya telah keluar dari agama nenek moyangmu. Jadi kalau dikatakan pembohong ataupun dukun, dikatakan orang gila, mungkin biasa. Tapi ketika dikatakan sabi, itu sakit sekali. Semua orang akan takut. Ya, tiba-tiba ada dakwah misalkan di masjid, yang di pendakwah itu punya akan dikeluarkan dia dari agama nenek moyangnya. Semua orang takut. Kalau dikatakan sabi itu adalah dia telah keluar dari agama nenek moyangnya. Jadi semua orang takut. Karena ada semacam fanatisme ataupun ada semacam kepercayaan bahwasanya kita ini tidak boleh menyelisihi nenek moyang. Dan sampai hari ini terjadi. Jadi punya terbit dari tradisi nenek moyang, bahaya. Jadi ketika dikatakan Muhammad, jadi si Abu Lahab ini pintar. Innahu sabi, nyonya kayak terbitnya dari agama nenek moyangnya, bahaya, ikut. Jadi orang-orang pun takut. Makanya hadirin ketika Abu Talib, ya, kita katakan nanti insya Allah ada kisahnya sendiri bagaimana Abu Talib memperjuangkan dakwah Nabi SAW walaupun Abu Talib tidak beriman waktu itu, ya. Tapi ketika Abu Talib mendekati meninggalnya, ya, maka Nabi berdakwah. Abu Talib ingin bersyahadat, ya, ingin bertauhidkan Allah, tapi dia tahu karena agama yang paling bagus di sana agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk Abu Jahal, parah Abu Jahal. Atatruku an millati Abdul Muttalib, kena tebik dari agama ayahkah Abdul Muttalib? Satu kata itu saja sudah. Jadi orang takut ya kalau menyelisihi nenek moyang seperti itu. Jadi subhanallah. Jadi Abu Lahab pun mencerca Nabi, setiap Nabi berdakwah ya sahabi seperti itu. Ya, oleh karenanya inilah di antara beberapa riwayat, ya, ketika dakwah secara terang-terangan yang mengatakan bagaimana Abu Lahab selalu mencerca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian apa yang terjadi berikutnya yaitu tentu berimannya para sahabat-sahabat ya, para sahabat-sahabat yang ketika itu banyak sekali ya beriman. Cuman kita tidak cukup waktu untuk kita sebutkan di sini. Ada banyak sekali sebenarnya kita harus sebutkan ya. Ada Abdullah, Pak Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Jahsh, banyak sekali dan sebenarnya harus kita kita ikuti ya bagaimana sirah mereka karena mereka adalah orang-orang yang tersebarnya Islam karena mereka. Jadi sebenarnya inilah mereka-mereka pejuang-pejuang Islam. Hari ini kita menghafal banyak tentang wali kota, gubernur, ya, presiden-presiden, namun kita tidak tidak mengenal mereka. Kemudian kita sebutkan lagi bagaimana cercaan orang-orang Quraisy ya. Jadi ketika Nabi SAW sudah menunjukkan berimannya dan banyak orang-orang sudah mulai ikut-ikut karena ini adalah dakwah secara terang-terangan, mulailah datang pembesar-pembesar Quraisy. Ya, mulailah datang pembesar-pembesar Quraisy, bahkan mereka menyuruh Abu Talib terutama ya, menyuruh Abu Talib itu untuk untuk katanya nyo Muhammad bahaya. Dia sudah merusakkan sekarang, ada anak beriman, bapak nggak beriman, akhirnya putus silaturahmi, sudah macam-macam terjadi. Ya, nyo Abu Talib gimana caranya? Ron harus kader si Muhammadnya. Nah, maka awal-awal Nabi Abu Talib pun berkata ya, insya Allah mengatakan dengan perkataan yang lembut, insya Allah nggak masalah, nanti saya akan sampaikan. Maka cuma Nabi Muhammad terus berlanjut terus, ya. Kemudian datang lagi pembesar Quraisy, orang-orang hebat datang. Ini bagaimana nih Muhammad ini sudah bahaya ini, sudah makin banyak pengikutnya. Karena seperti kita katakan tadi ya, agama Nabi Muhammad ini ternyata orang-orang ikut dan banyak pengikutnya adalah golongan muda-muda. Subhanallah. Para ulama pun mengatakan, apakah anak muda yang ikut? Karena anak-anak mudanya sifatnya ini memang mereka pengen coba-coba sebenarnya. Karena agama baru. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang baru, nanti banyak anak muda yang ikut. Kenapa dakwah? Karena orang-orang tua susah untuk untuk berubah karena yang pertama mereka sudah punya konsekuensi, sudah punya kepercayaan yang kuat di mereka. Apalagi yang bawaannya anak-anak yang Muhammad hijau masih kecil kemarin itu kan, kayak debitnya dari agama nenek moyang. Tapi sedangkan pengikutnya anak muda semua. Misalkan Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Kemudian misalkan Zubair bin Awwam umurnya 17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa lagi, Sa'id bin Zaid, semua dari muda-muda semua. Golongan muda-muda. Kata ulama mereka ingin itulah anak-anak muda pengen mencoba. Bahkan para ulama ketika mengatakan pengikut Nabi banyak yang muda-muda, maka mereka mengisahkan kisah Ashabul Kahfi. Ya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Jadi mereka 7 orang anak-anak muda itu, ya. Yang memang mereka anak-anak muda, yang mereka tidak menyembah berhala, tidak menyembah itu, mereka pergi ke gua. Jadi mengatakan bahwasanya di antaranya kenapa anak-anak muda lebih mudah didakwahi karena mereka ingin coba-coba sepertinya. Ada yang mencoba dan kemudian mereka mendapati ternyata agama Muhammad ini adalah agama yang benar. Kemudian datang lagi orang-orang Quraisy kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilah fina. Ya, engkau adalah orang tua kami, engkau adalah orang yang paling kami muliakan. Tolonglah ngejih Muhammad si'an. Ini merupakan satu yang paling kuat karena Abu Talib mendefend Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau bukan karena Abu Talib, kabilah Abu Talib kalau ada kakek Nabi akan karena Abu Talib hadirin, kita sudah katakan bagaimana Abu Talib ketika pergi ke Syam bertemu dengan pendeta Buhairah. Abu Talib sudah tahu ketika dikatakan oleh pendeta Buhairah tersebut bahwasanya ini akan menjadi seorang yang besar. Ini adalah nabi terakhir. Jadi Abu Talib sudah tahu itu. Namun kemudian karena kecil ya Abu Talib karena sudah datang terus, kemudian kedua kali, ketiga kali sampai datang ya. Maka Nabi berkata ketika Nabi pun melihat Abu Talib sudah ingin berusaha kata Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad berkata, "Ya am, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini
wal qamara fi yasari ala an utruk hadzal amr hatta yadhharahu Allah aw ahlaka fihi ma taraktu. Kalau engkau taruh di tangan kananku matahari dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti, akan tetap mendakwah agama ini sampai agama ini akan menang ataupun agama ini akan runtuh kalah. Jadi Nabi mempertahankan ini betul. Pasti Allah akan memenangkan. Ya, pasti Allah akan memenangkan. Kalau benar Nabi pasti tidak mungkin kalah. Nah, jadi kemudian Fabaka, Nabi pun menangis ya, Nabi menangis. Kemudian Abu Talib tentu sayang kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu nadahu Abu Talib. Abu Talib pun memanggil Nabi SAW. Aqbil ya ibn akhi, wahai Abdullah, wahai Oblo, adik lo, wahai adik lo. Fa'aqbil Rasulullah qala idhhab ya ibn akhi faqul ma ahbabta fa wallahi la usallimuka li syai'in abadan. Wahai ponakan lo, terserah lo, lakukanlah, katakanlah apa yang kamu mau. Sesungguhnya aku ridha dan aku akan support yang kau lakukan. Subhanallah. Makanya wa'anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Abu Talib mendefend luar biasa. Yang mudah-mudahan kita tidak tahu nanti di akhiratnya bagaimana perjuangan Abu Talib luar biasa. Nah, nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan bagaimana ketika Abu Talib meninggal dunia nanti, masya Allah. Ya, bahkan sudah mulailah hijrah nanti ke Habasyah, hijrah pertama, hijrah kedua, kemudian Nabi SAW terakhir yang hijrah pun akan mau dibunuh oleh mereka. Jadi mereka bersepakat ya. Bahkan dalam riwayat yang lain kita katakan nanti bagaimana mereka bersekongkol semua memanggil Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sepertinya sudah cukup waktu kita ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membuat kita semakin yakin dengan Islam, kita yakin dengan Nabi kita, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa tidak hanya mempelajari sirahnya, akan tetapi kita mengikuti sifat Nabi SAW, bagaimana dermawannya Nabi, bagaimana lemah lembutnya Nabi, sehingga agama tersebut tersebar sampai hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum